Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang yang part ketiga, mengenai poros HPA, yang kalau dijabarkan itu singkatannya adalah hipotalamus, pituitari, adrenal. Kira-kira udah terbayang ya kalau misalnya kita bahas itu. Karena mereka adalah jalur hormon yang sangat penting. Jadi kita mau bahas itu, lalu bagaimana hubungan hormon-hormon dalam jalur ini dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Lalu ada pembahasan singkat mengenai genomic imprinting. Apa itu genomic imprinting? Dan conscious parenting. Oke, dan bagaimana hubungannya pula dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke. Karena di luar lagi hujan, jadi mungkin ada suara gerimis-gerimis gitu ya. Oke, kita langsung bahas atau kita langsung mulai. Ada yang pernah dengar statement bahwa pertumbuhan tubuh dan imunitas tubuh tidak bisa bekerja sama secara bersamaan. Oke, ada yang pernah dengar nggak? Oke, statement ini hampir benar sebenarnya. Hampir benar sebenarnya. Hampir, ada kata hampir. Ya, kenapa ada kata hampir di sini? Jadi gini, jawabannya yang tepat berdasarkan sumber yang aku dapatkan dan aku pelajari. Ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh sel-sel, yaitu adalah menunjukkan dua konfigurasi itu pada saat bersamaan. Dua konfigurasi apa, Mbak Dida? Oke, kita bahas ini ya. Konfigurasi apa yang dimaksud? Yaitu mekanisme yang mendukung dari pertumbuhan dan perlindungan yang sebenarnya tidak bisa beroperasi secara optimal pada saat yang bersamaan. Berarti simpulannya jelas ya. Dengan kata lain, sel-sel tidak bisa maju sekaligus mundur. Sel-sel tidak bisa maju sekaligus mundur. Oke, karena proses pertumbuhan sendiri membutuhkan pertukaran terbuka antara organisme dengan lingkungannya. Contohnya dalam kita makan dan BAB, buang air besar ya. Makanan dimasukkan dan limbah dikeluarkan. Tapi saat respon perlindungan aktif, sistem-sistem tersebut menutup. Gunanya untuk apa menutup? Melindungi organisme dari ancaman yang sedang dihadapi. Oke, sebelumnya kita bahas dulu singkat apa itu pertumbuhan secara teoritis. Proses pertumbuhan adalah proses yang bukan hanya mengeluarkan energi, tapi juga memproduksi energi. Nah, akibatnya jika proses perlindungan yang terus-menerus aktif, pasti akan menghambat produksi energi yang mendukung kehidupan. Oke, semakin sering kita berada dalam mode perlindungan atau mode siaga, semakin banyak pula kita mengkonsumsi cadangan energi yang pada akhirnya membahayakan pertumbuhan kita. Makanya kalau hal yang penting juga yang perlu diperhatikan, hal penting apa itu gitu kan? Sebenarnya untuk menjalani kehidupan yang baik secara utuh, kita membutuhkan lebih dari sekedar menyingkirkan stresor kehidupan. Maksudnya, menghilangkan stresor saja dalam kehidupan kita hanya menempatkan kita di titik netral. Di titik netral. Jadi kalau kita menghilangkan stresor saja, itu hanya menempatkan diri kita hanya pada titik netral. Nah, untuk berkembang baik secara total, bukan hanya sekedar stresor saja yang harus disingkirkan atau dihilangkan, tapi juga harus secara aktif atau kita perlu action. Aku pernah bahas ini ya, kita perlu action untuk mencari kehidupan yang membahagiakan, penuh kasih sayang, memuaskan, yang dapat merangsang proses pertumbuhan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Kalau lingkungannya itu energinya negatif, biasanya mempengaruhi pertumbuhan kita. Gitu. Oke, selanjutnya kan tadi aku sempat singgung tentang HPA ya. Sok bahasa Inggris deh pokoknya. HPA atau jalur hormon HPA. Pada pembukaan part 3 tadi ya, yang di awal tadi. Oke, kita patut bersyukur dengan apa yang diberikan Allah pada kita karena sistem tubuh kita masih bekerja dengan amat sangat baik sampai detik ini. Jika muncul ada masalah dalam tubuh, jika ada masalah yang muncul dalam tubuh, yang harus dilakukan pertama adalah banyak-banyak minta maaf sama tubuh, head to toe, dari kepala sampai kaki. Ya, minta maaf banyak-banyak sama tubuh. Kalau misalnya yang sakit di dada, minta maaf pertama, ya kan, minta maaf dan kita introspeksi. Karena munculnya di awal adalah bukan dari sini, dari tubuh kita, tapi dari sini. Gitu. Karena kita sering-sering menzolimi tubuh kita dengan ego kita. Oke, back to topic. Tubuh kita ini dianugerahi dua sistem perlindungan terpisah. Wow. Ada yang baru tahu kalau tubuh kita tuh ada dua sistem perlindungan terpisah? Ayo kita bahas sama-sama ya. Masing-masing sistem ini sangat vital dan sangat penting untuk memelihara kehidupan. Keduanya melibatkan poros yang tadi aku sebutin adalah poros HPA atau hipotalamus, pituitari, adrenal. Kenapa disebut poros? Karena mereka ini saling berkaitan gitu ya. Nanti aku kasih gambarnya. Oke, yang pertama itu adalah sistem memobilisasi perlindungan untuk melawan ancaman eksternal. Oke, eksternal berarti di luar tubuh kita. Oke,
Lalu sistem perlindungan tubuh yang kedua yaitu adalah sistem imun, yang melindungi kita dari ancaman internal atau musuh dalam tubuh ya. Biasanya itu yang menyelinap masuk ke dalam tubuh itu apa? Contohnya adalah kuman. Kuman aku udah jelasin ya, yaitu mikroorganisme jahat. Contohnya adalah ada bakteri baik, ada bakteri yang jahat, dan virus. Virus sudah pasti jahat ya. Ketika dikerahkan, si sistem imun yang kita miliki ini akan menghabiskan cukup banyak pasokan energi. Ketika kita dihadapkan keadaan berbahaya secara eksternal, poros HPA menggerakkan tubuh untuk melakukan respon lawan atau lari. Posisi ini mode siaga aktif, lalu alarm adrenal berdering. Di sini si hormon adrenalin langsung menekan kerja dari sistem imun dengan tujuan melindungi cadangan energi. Lalu si hormon stres ini yang dilepaskan ke dalam darah langsung menyempitkan pembuluh darah saluran pencernaan, lalu memaksa darah mengalir ke area tangan dan kaki demi menghadapi ancaman eksternal. Aku mau kasih contoh, saat kita berada di gurun dengan tubuh yang terinfeksi bakteri, lalu dengan jarak 100 atau kurang dari 100 meter terlihat ada hewan buas atau singa yang mengarah kepada kita pasti tidak akan melawan bakteri pada saat itu, kita pasti akan berlari menjauh.